Wow, luar biasa ya, hari ini kita dihadiri oleh para pria-pria yang mau belajar, mau mengalami seperti apa hidup di dalam takut akan Tuhan ya. Selamat datang yang dari Sulawesi Selatan, dari Palopo. Ya, selamat datang juga yang dari Kupang, ya dari Kupang. Terima kasih Pak Nikanor bisa join bareng dengan kami. Selamat datang juga yang dari Kasongan, Kasongan Kalimantan Tengah. Ya, selamat bergabung join bersama kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan sudah bisa bersama-sama kami. Dari Sulawesi Barat. Dari Sulawesi Barat juga. Wow, selamat datang. Ya, sudah join bareng kita. Selamat datang yang dari Surabaya, Pak Noke. Terima kasih. Dari Surabaya juga sudah join bareng kita. Senang sekali. Dan bagi para pria-pria yang baru join pada hari ini, ya jadi perlu diketahui pertemuan kita di Empower Instrument itu setiap sebulan sekali kita ada kegiatan seperti ini. Jadi senang sekali bisa teman-teman dari luar provinsi bisa join bersama-sama. Yang dari Papua Barat, selamat datang Pak Alex Nah sudah join bersama-sama dengan kita. Berarti di sana sudah jam 10 ya, di sini jam 8, di sana jam 10. Terima kasih buat waktunya dari Papua Barat, luar biasa. Terima kasih. Ya, kita percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, kita akan diberkati Tuhan. Selamat datang juga dari Medan, Pak Krisma Siregar, ya, puji Tuhan, dan Marison dan teman-teman yang lain. Baik, saya serahkan kepada Pak Vincent untuk bisa melanjutkan pertemuan kita hari ini. Baik, kita akan mulai. Kita mohon untuk Pastor Mike Derek. Pastor Mike Derek mungkin bisa pimpin kita doa sebelum waktu kita serahkan kepada Pak Markus Susanto. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami berbeda ruangan, waktu, dan jarak, namun kasih-Mu yang mempersatukan kami di dalam pertemuan melalui meeting Zoom ini Tuhan. Kami berdoa biarlah ada sesuatu hal yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan kerjakan bagi kami melalui pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Markus Tuhan. Kiranya pengurapan-Mu turun, bahkan kami semua yang mendengarkannya ini diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, waktu kami persilakan kepada Pak Markus. Dan sebagai informasi kepada teman-teman sekalian, bahwa acara ini kita rekam, dan rencananya kita akan coba tayangkan di YouTube, sehingga nanti teman-teman yang ingin kembali mempelajari materi ini bisa melihatnya di YouTube. Pak Markus, silakan Pak Markus. Baik Pak Vincent, terima kasih Pak Vincent. Pastor Joy, selamat malam. Selamat malam, Komandan. Luar biasa. Bapak-bapak semua, strongman, selamat malam semua. Malam Pak Markus. Wah, senang sekali bisa ketemu, bisa ada di komunitas yang luar biasa. Terima kasih kepada pengurus strongman GSK Bethlehem yang sudah memberikan waktu, kesempatan yang sangat-sangat dahsyat malam hari ini. Saya bisa berbagi pengalaman dan bisa berjumpa, walaupun jauh-jauh ternyata. Saya nggak nyangka ternyata yang hadir di Zoom meeting ini nggak cuma di Bogor, tapi dari hampir dari seluruh Indonesia, dari Papua, dari mana-mana. Shalom semua, selamat malam. Semua saya percaya dalam keadaan sehat dan saya percaya malam hari ini sudah siap terima berkat yang baru dari Tuhan. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih sekali. Dan hari ini saya nggak mau khotbah sebab saya bukan pastor, jadi nanti kalau saya khotbah nanti bagiannya Pastor Joy saya ambil, bagiannya Pak Mike Derek saya ambil, dan saya nggak boleh khotbah, saya hanya mau berbagi pengalaman dengan bapak-bapak sekalian. Saya mau berbagi cerita dan juga mungkin mau ngobrol-ngobrol santai aja dengan bapak-bapak terkait dengan tema yang luar biasa yang diberikan kepada saya mengenai karakter. Bapak Ibu sudah siap semua? Kalau sudah siap, saya mau lihat jempolnya satu-satu.
Dahsyat, luar biasa. Terima kasih. Baik, izinkan saya berbagi slide. Nanti Bapak Ibu juga akan dikirimi slide-nya oleh Pak Vincent. Ya, kira-kira beberapa halaman. Tapi Bapak Ibu nanti pokok dari pembicaraan kita tentang karakter ini, saya tidak akan mengupas terlalu dalam tentang definisi karakter, apa itu karakter, karena saya percaya Bapak-Bapak juga bisa mendownload itu, browsing itu di internet, tapi saya hanya ingin bercerita tentang dari sudut pandang yang lain tentang karakter. Nah, Bapak-Bapak sekalian, saya akan membagikan slide saya sebentar. Oke, apakah sudah bisa melihat slide yang saya tampilkan di layar Bapak-Bapak semua? Sudah terlihat slide-nya? Sudah. Sudah ya, Pak? Baik. Oke, kita akan mulai perjalanan kita pada malam hari ini. Kalau kita lihat di tampilan layar ini, pasti semua sudah bisa melihat ada tokoh-tokoh yang belum lama kita sama-sama mungkin sebelum pandemik ini nonton filmnya, The Avengers, ya. Dan ada tokoh-tokoh di situ, ada Iron Man, ada Hulk, ya, manusia hijau, kemudian ada Captain America, ada Thor, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah, di sebelah kanan bawah, kita bisa melihat seorang tokoh dengan panah yang luar biasa. Mungkin Bapak, teman-teman sekalian bisa sebutkan namanya, kurang lebih siapa? Ada yang tahu? Halo? Ini di mute semua, Pastor. Mau dibuka ya? Berarti ya? Oh, sorry. Oke, sorry. Di mute semua ya. Baik, kalau gitu. Saya lanjutkan aja. Ini adalah tokoh Robin Hood. Ya, jadi dari dua gambar ini kita bisa belajar tentang apa yang disebut karakter. Jadi dari masing-masing gambar, dari masing-masing tokoh ini, teman-teman bisa melihat, bisa menyelami, bisa memahami dan mengetahui karakter dari tokoh-tokoh ini. Ya, sebelum kita kupas lebih dalam apa itu karakter, nah, dari masing-masing mereka ini kita tahu siapa Robin Hood. Ya, dengan menyebut namanya saja, Robin Hood adalah seorang yang dengan keahliannya memanah, kemudian dia seorang pencuri yang ulung, ya, tetapi hasil curiannya itu dia bagikan kepada masyarakat miskin. Itu yang kita kenal dengan tokoh Robin Hood pada masa itu. Jadi kalau ada orang-orang yang memiliki sifat atau karakter seperti itu, dikenal seperti Robin Hood. Ya, kemudian juga Iron Man, kita kenal Iron Man, dia punya karakter seseorang yang ingin menyelamatkan dunia dengan kekuatan teknologi yang dia miliki, dengan kekuatan finansial yang dia kuasai, dengan bakat dan kepandaiannya. Si tokoh Iron Man ini, dia membuat satu robot yang luar biasa untuk mengalahkan teroris yang menyerang dunia pada waktu itu. Dan demikian juga tokoh-tokoh yang lain, teman-teman sekalian, mereka punya karakter masing-masing, dan setiap kita melihat wajah mereka, kita sudah bisa mengenal, oh ini karakternya seperti ini, ya. Dan mungkin juga di antara kita kawan-kawan yang sering kita ketemu, kalau saya ketemu dengan Pak Vincent, oh iya, saya kenal Pak Vincent dengan karakter yang seperti ini. Atau saya kenal dengan Pastor Joy, oh Pastor Joy orang yang murah senyum, mau melayani, ya, dan sebagainya. Jadi ada banyak karakter yang kita kenal, begitu kita sebut nama saja, atau begitu kita melihat wajahnya, kita sudah tahu karakter apa yang ada di dalam diri orang tersebut. Nah, jadi teman-teman, kita akan mulai perjalanan kita dari dua quotes ini, ya, teman-teman sekalian, dituliskan oleh Heraklitus, seorang filsuf yang hidup pada abad ke-5, kurang lebih 500-an Masehi. Pada saat itu dia menulis definisi karakter seperti ini. Good character is not formed in a week or a month. It is created little by little, day by day. Yeah. Protected and patient effort is needed to develop good character.
Jadi kata Heraklitus pada waktu itu, dia sangat percaya segala sesuatu itu tidak terjadi begitu saja. Heraklitus memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu itu terjadi melalui proses. Sehingga dia berpikir, dia menganggap atau dia mendefinisikan karakter yang baik itu tidak dibentuk selama 1 minggu atau 1 bulan. Tapi itu diciptakan sedikit demi sedikit, hari demi hari, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan terus-menerus, dan butuh kesabaran ya untuk membangun karakter yang baik. Itu menurut Heraklitus, yang pada masanya dia sangat percaya segala sesuatu terjadi melalui proses, teman sekalian. Kemudian, pada tahun 1900 sekian, ya ini pada masa Hitler berkuasa di Eropa, seorang penulis buku yang bernama Anne Frank menulis seperti ini. Parents can only give good advice or put them on the right path, but the final forming of a person's character lies in their own hands. Itu kata Anne Frank pada waktu itu. Jadi, menurut Anne Frank, orang tua hanya dapat memberikan advice atau saran atau mengarahkan supaya anak-anaknya berada pada jalur yang baik. Tetapi pada akhirnya, pada finalnya, pembentukan karakter seseorang itu tergantung kepada diri orang tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, kita simpan dulu 2 quotes ini. Ini adalah menurut pandangan filsafat pada waktu itu dan juga penulis buku pada masanya. Nah, saya ingin kita sama-sama belajar untuk melihat pada slide ini. Nah, kita akan belajar dan di slide ini teman-teman sekalian bisa melihat ada di kiri atas gambar bintang dan kemudian ada di kanan atas itu adalah gambar mahkota. Dan teman-teman sekalian, saya percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah bintang-bintangnya Allah. Yang setuju boleh kasih jempol. Amin, luar biasa. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, kita adalah bintang-bintangnya Allah. Nah kemudian kita masuk dalam satu proses. Sebelum kita ada di dunia ini, kita sudah ditetapkan. Kita masuk dalam satu proses penciptaan. Pada waktu kita diciptakan, kita sudah diberi talenta, kita sudah diberi bakat, dan kita sudah diberi tujuan. Kenapa kita dilahirkan? Kenapa kita ada di kota sekarang ini? Kenapa saya jadi orang Bogor? Kenapa mungkin bapak kita, teman kita yang hadir dari Papua, jadi orang Papua? Kenapa dari Kalimantan? Dan seterusnya. Saya percaya sebelum kita dilahirkan, Allah sudah menanamkan satu gift, ya, satu pemberian, satu bakat, dan kemudian satu tujuan. Kenapa kita hidup di kota ini? Ada satu tujuan ilahi yang sudah Allah berikan kepada masing-masing kita. Dan kita sama-sama sepakati bahwa kita lahir semua dalam keadaan yang kudus, dalam keadaan yang suci. Lepas dari cerita tentang kejatuhan Adam di dalam dosa. Nanti kita akan bahas setelah ini, Bapak Ibu. Nah, saya akan mulai perjalanan kita dengan membaca sama-sama di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-29 dan 30 berbunyi seperti ini. Sebab mereka yang telah dikenalnya sejak semula juga telah ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30, mereka yang telah ditentukannya sejak semula juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, Bapak-bapak yang luar biasa, kalau kita baca ayat ini secara perlahan-lahan, malam hari ini kita disadarkan kembali bahwa sejak semula kita sudah dipilih Allah, bahkan kita dibentuk serupa dengan gambaran anaknya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita, sorry saya jadi lata nih ngomong ibu terus, di sini nggak ada ibu-ibu ya, mohon maaf Bapak-bapak. Jadi kita sejak dalam proses penciptaan
sudah dibentuk serupa dengan gambaran anaknya. Kita kembali ke slide yang semula. Nah, dalam proses penciptaan ini, ya, di dalam rahim ibu kita dibentuk dengan bakat, talenta, tujuan, dan kekudusan yang Allah berikan sebagai anugerah yang luar biasa. Nah, kita dibentuk nggak sembarang bentuk, kita diciptakan tidak sembarang diciptakan, tetapi kita diciptakan dengan tujuan yang serupa dengan gambaran Allah. Kalau kita lihat sejarah penciptaan manusia, Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, pada saat itu, Adam memiliki karakter ilahi di dalam hidupnya. Singkatnya, Adam jatuh ke dalam dosa, sehingga terjadi jarak dosa yang memisahkan antara manusia dengan Allah, dan kemudian, oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kasih karunia, Tuhan merancangkan satu penyelamatan yang sudah kita nikmati, sudah kita terima saat ini, yaitu penebusan melalui darah Yesus. Oleh karena itu, di dalam kitab Roma, dituliskan sebagaimana yang kita baca tadi, bahwa kita sudah diciptakan sesuai serupa dengan gambaran anaknya. Artinya, teman-teman sekalian, kita semua memiliki karakter-karakter Kristus, karakter-karakter ilahi, karakter-karakter yang Allah bangun sejak manusia itu diciptakan. Nah, kita akan bahas nanti karakter-karakter seperti apa yang saya maksudkan di depan. Kita maju dulu ke slide berikutnya. Nah, Bapak sekalian, setelah kita diciptakan, kita lahir ke dalam dunia, tentunya kita menjadi anak-anak, ya, lalu kemudian kita beranjak remaja, dan seterusnya sampai dewasa, sampai hari ini. Saya percaya semua yang hadir pada malam hari ini di Zoom meeting ini, usia kita berbeda-beda, dan saya juga percaya kita memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan yang berbeda-beda. Saya nggak tahu kapan bapak-bapak atau rekan-rekan sekalian ini berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kapan rekan-rekan bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, menerima panggilan Tuhan, atau bukan cuma dibaptis ya secara baptisan lahiriah, tetapi secara batinnya kita secara spiritual menerima Kristus dalam kehidupan kita. Nah, sebelum itu, dari mulai kecil, mungkin ada yang sudah kenal Tuhan sejak kecil, ya, karena orang tua kita sudah ikut Tuhan, kita sejak kecil sudah dibangun dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tapi juga mungkin ada yang baru bertemu dengan Tuhan Yesus pada masa muda, ya, atau mungkin pada masa tua, ya, dan pasti ada perbedaan-perbedaan ketika kita hidup di luar Tuhan dengan hidup di dalam Tuhan. Ya, ada value, ada nilai-nilai yang dibangun. Dan sebelum kita kenal Tuhan, atau ketika kita di dalam Tuhan pun, setelah kita anak-anak, kita dididik oleh keluarga kita. Kemudian juga oleh lingkungan sekitar kita, oleh pendidikan, ya, sekolah kita, oleh guru-guru kita, kemudian juga oleh norma yang berlaku di masyarakat sekitar kita, oleh adat istiadat kita. Ya, saya percaya di sini mungkin dari Kalimantan, ada yang mungkin berasal dari suku Dayak. Saya percaya mungkin orang-orang yang memiliki kebiasaan yang berlaku di suku Dayak berbeda dengan yang berlaku di Jawa. Juga mungkin di Papua, kita memiliki perbedaan-perbedaan kultur. Artinya, dalam kehidupan masa kecil kita, masa remaja kita, sampai kita dewasa, sampai hari ini, kita memiliki norma, memiliki kultur, memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, value yang tertanam dalam hidup kita, itu menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dibangun itu akan mempengaruhi karakter kita. Ya, sekali kita sering dengar cerita kalau contoh di Jakarta orang naik metro mini, tentunya kalau orang Jawa kakinya keinjak, ya nggak langsung marah-marah, karena mungkin kebiasaannya orang Jawa dengan lemah lembut, Mas, nun sewu, kakiku keinjak, padahal udah bener-bener sakit gitu. Bandingkan mungkin dengan orang yang dari kebiasaan yang lain. Ketika orang dari Medan keinjak kakinya, nggak pakai permisi dan lain sebagainya, mungkin dia udah langsung lihat
kakiku diinjak. Nah, dan seperti itu ya. Jadi ada contoh-contoh value atau nilai yang berkembang di dalam masyarakat mempengaruhi karakter kita. Nah, selanjutnya, teman-teman sekalian, kita sampai pada panggilan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ada orang yang dari sekolah minggu, dari sejak kecil ikut sekolah minggu, dan dia kenal Tuhan sejak kecil. Ada orang mungkin setelah beranjak remaja, baru kenal Tuhan. Tetapi belum tentu ketika dari kecil dia ikut Tuhan, dia mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Jadi momentum ini saya ingin gambarkan kepada teman-teman sekalian, adalah momentum ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tentu ada value, ada perbedaan value ketika kita belum kenal Tuhan dengan ketika kita sudah mengenal Tuhan. Nah, ini adalah fase di mana kita mendapatkan satu panggilan ilahi untuk menjalani satu proses kehidupan yang berbeda. Value yang lama yang terbangun dari kultur tadi, dari kehidupan kita sehari-hari, yang tentunya akan berbeda dengan kultur yang baru ketika kita menerima panggilan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, saya akan mengajak teman-teman sekalian ya, untuk sama-sama membuka di dalam kitab Kisah Rasul 9 ayat 3-6. Kita akan baca, nanti saya akan tampilkan di slide. Tapi sebelumnya saya ingin kita sama-sama melihat ini dulu ya. Kisah Rasul 9 ayat 3-6 ini mengisahkan perjumpaan Saulus sebelum namanya diganti menjadi Paulus dengan Tuhan Yesus. Kita sama-sama baca ayatnya. Pada saat itu Saulus, kita tahu latar belakang kehidupannya, seorang tentara yang bukan taraf maksud saya, tapi seseorang yang dia against atau melawan kehidupan anak-anak Tuhan. Seorang yang bertentangan dengan pemberitaan firman Tuhan. Bahkan dikenal dengan seorang yang sangat berpengaruh, dia orang Farisi, dan dia menganiaya anak-anak Tuhan pada masa itu. Tapi di dalam Kisah Rasul 9 ayat 3-6 ini, diceritakan, sebagaimana firman Tuhan katakan, ayat 3 berbunyi, selama ia sedang berjalan, teman-teman sekalian, saya mengambil ayat-ayat ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mungkin kita agak berbeda ya. Nah, saya akan bacakan. Selama ia sedang berjalan, ia semakin dekat dengan Damsyik. Dan tiba-tiba suatu cahaya dari langit memancar mengelilinginya. Lalu ia jatuh ke tanah dan mendengar suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saulus bertanya, siapa engkau ini, Tuhan? Dan ia berkata, akulah Yesus yang kamu aniaya. Ayat yang ke-6, perhatikan teman-teman sekalian. Akan tetapi, bangun dan masuklah ke kota, dan kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan. Saya mengambil contoh ini contohnya begitu ekstrim, kontradiktif. Antara Saulus yang lama, yang belum mengenal Tuhan, dengan Saulus yang baru, ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Kita akan bandingkan dengan quotes yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, teman-teman masih ingat tadi quotes yang di depan? Ya, seorang filsuf dan seorang penulis buku yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi melalui proses. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, minggu, bahkan bulan. Tetapi yang terjadi dengan Paulus, Saulus pada waktu itu bernama, ketika dia bertemu Tuhan, karakter lama yang dia miliki sebagai seorang yang bengis, seorang yang luar biasa benci dengan pemberitaan firman Tuhan, bahkan dia menganiaya, bahkan dia membunuh anak-anak Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, teman-teman bisa saksikan, bisa lihat di dalam ayat yang kelima. Ketika dia mendengar namanya disebut, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Ayat yang keempat, lalu dia menjawab dengan kalimat yang luar biasa menurut saya, Bapak, teman-teman sekalian, diperhatikan baik-baik di sini. Orang yang bengis, yang jahat, saya percaya dia punya kekuatan yang luar biasa. Saya percaya dia punya pengaruh yang luar biasa.
Tetapi ketika mendengar suara Yesus, dia membalas panggilannya dengan kalimat yang luar biasa rendah hati. Siapakah engkau, Tuhan? Dan ia berkata, akulah Yesus yang kamu aniaya. Jadi ada perubahan yang luar biasa. Tidak berdasarkan ukuran waktu, minggu apalagi bulan. Tetapi seketika itu juga ketika Yesus yang datang. Seketika itu juga ketika Roh Allah yang datang menjamah Saulus. Saulus mengalami perubahan yang luar biasa. Lalu pada saat itu, ayat yang ke-6. Disinilah kehidupan Paulus atau Saulus pada saat itu berbalik arah. Ini adalah turn kiri atau turn poinnya Paulus, ya, dari kehidupan yang lama dia masuk dalam kehidupan yang baru. Ada panggilan dari Tuhan. Ayat yang ke-6, akan tetapi bangun dan masuklah ke kota dan kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan. Teman-teman, secara logika masuk akal nggak? Kita di jalan, lalu mendengar suara yang kita nggak pernah kenal. Kemudian setelah kita mendengar suara, ada satu perintah yang diberikan kepada kita, dan kita nggak tahu ini sebenarnya siapa. Tetapi karena Saulus pada saat itu mengetahui yang memanggil dia adalah seorang yang bernama Yesus, dia mengambil satu respon yang luar biasa. Kehidupannya pada detik itu pun langsung berubah. Mari kita kembali ke slide yang tadi. Nah, teman-teman sekalian, contoh ekstrim dari seorang Saulus yang bertemu dengan Tuhan, kemudian namanya pun berubah menjadi Paulus. Dia merespon panggilan Tuhan. Langsung seketika dia meninggalkan karakter manusia yang lama, yang membenci kebenaran. Dia beralih masuk menjadi seorang yang memberitakan kebenaran. Bahkan dia membela kebenaran, membela Injil Kristus. Sampai hari ini, kita sebagai orang-orang yang bukan Yahudi bisa menerima Injil keselamatan karena detik yang kejadian yang terjadi seperti yang saya sampaikan tadi. Pada saat itu, Paulus merespon panggilan Tuhan. Dia menerima panggilan Tuhan. Tapi tunggu dulu. Tidak seketika dia langsung menjadi seorang pemberita Injil, teman-teman sekalian. Pada saat dia bertemu dengan Yesus, selama 3 hari setelah itu, matanya buta. Dia tidak bisa melihat dengan normal. Sampai datang seorang hamba Tuhan. Ananias datang kepada Saulus, berdoa, dan akhirnya sampai dia menerima Tuhan, dibaptis. Kemudian beberapa lama setelah itu, Saulus bersama dengan murid-murid belajar tentang firman Tuhan. Bersama dengan rasul-rasul yang lain, bersama dengan Petrus, dia belajar. Jadi ada waktu walaupun sempit, Bapak-bapak sekalian mungkin bertanya, kok Paulus bisa secepat itu terima Tuhan, lalu kemudian bisa mengabarkan kebenaran firman? Karena kita tahu sebelumnya, kalau kita lihat sejarah siapa itu Saulus, dia ini adalah seorang murid sekolah Alkitab. Ya, kalau kita pelajari mungkin. Saya nggak tahu murid sekolah Alkitab lulusan mana, tapi yang jelas bukan dari Malang atau Batu begitu, Pastor Jaya. Jadi dia adalah seorang yang mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan. Dia adalah orang Farisi. Orang Farisi ini orang-orang pintar tentang firman Tuhan. Jadi dia paham benar isi firman Tuhan. Hanya dia menentang siapa itu Yesus. Dia menentang Yesus karena Yesus disebut Raja orang Israel. Dia menentang Yesus, tetapi dia paham kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus secara langsung, secara pribadi, dia bisa menerima Yesus. Dia bisa menerima kehadiran Yesus. Dia bisa menerima hadirat Allah. Dan dia meresponi panggilan itu. Nah, teman-teman sekalian, jadi setelah dia menerima panggilan itu, ya, proses yang selanjutnya dilakukan oleh Paulus adalah dia membangun karakter building. Kalau kita bisa lihat sama-sama di dalam box ini adalah proses
sehingga Rasul Paulus yang semula bernama Saulus, dia juga mengizinkan belajar nanti dari sini teman-teman sekalian. Dia memenuhi panggilannya, kemudian dia belajar nilai-nilai yang baru, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, kita akan lihat 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Jadi, sebagai orang-orang pilihan Allah yang kudus dan yang dikasihi, kenakanlah padamu belas kasih, keramahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita pelajari beberapa literatur tentang karakter, ada begitu banyak karakter-karakter baik. Tetapi saya ingin menyimpulkan dari kebenaran firman Tuhan ini, basic atau foundation dari karakter baik, itu antara lain terdiri dari belas kasih, keramahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Dan sebagaimana kita ketahui, apabila kita dijamah Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu adalah karakter kepribadian Allah yang dibangun dalam kehidupan kita. Sehingga bukan saja kita yang menikmati karakter itu, atau buah-buah itu bisa dinikmati oleh kita sendiri, tetapi orang lain bisa menikmati buah-buah yang dihasilkan oleh kehidupan kita. Saulus yang sudah menjadi Paulus, yang tadinya bengis, dia menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan. Dia menjadi orang yang ramah. Dia memiliki kerendahan hati. Dia menjadi seorang pribadi yang lembut dan juga sabar menanggung penderitaan. Karena kehidupannya, karena value-nya, karena karakternya sudah diubahkan oleh Roh Allah. Ayat yang ke-13. Sabarlah seorang terhadap yang lain dan saling mengampunilah jika ternyata ada seorang yang bersalah terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampunimu, maka kamu juga harus saling mengampuni. Teman-teman, di antara karakter yang dibangun, karakter mengampuni, ini menjadi satu dasar ya, kehidupan kekristenan. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan berbeda dengan yang lain, value-nya berbeda. Orang lain tampar pipi kiri, ya, tampar juga pipi kiri. Tampar pipi kanan, tampar pipi kiri. Tapi nilai kita, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Luar biasa, berbeda, bukan? Nah, ayat yang ke-11 dikatakan, di atas semua itu, kenakanlah kasih yang menjadi pengikat yang sempurna. Kita kembali lagi, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita belajar tadi tentang Saulus, yang cukup ekstrim contohnya, saya akan mengajak teman-teman juga, kita sama-sama belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Nah, kita lihat di layar ini. Tentu teman-teman, begitu saya sebutkan Adam, teman-teman sudah langsung paham bagaimana karakter seorang yang kita kenal sebagai Adam. Ya, lalu berikutnya, ketika saya sebutkan Abraham, apa yang terpintas di dalam benak teman-teman ketika saya sebut Abraham? Ya, demikian pula ketika saya sebut Ishak, dan seterusnya Yakub, Yusuf, Simpson, dan Daud. Setiap mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, prinsip, saya ingin mengupas, ambil contoh yang lain. Adam, ketika dia diberikan satu wewenang oleh Tuhan, diberikan satu otoritas oleh Tuhan, ketika ditempatkan di Taman Eden, Adam memiliki purpose, Adam memiliki tugas, Adam memiliki tujuan ilahi. Tugas pekerjaan sehari-hari sudah Tuhan berikan kepada Adam. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Adam, demikian pula kepercayaan Tuhan berikan kepada Adam. Dan kemudian Adam jatuh ke dalam dosa. Setelah itu, terjadi satu jarak antara manusia dengan Allah. Allah merancangkan sesuatu yang baik untuk menyelamatkan manusia. Itu melalui proses yang begitu panjang, karena Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang otoriter. Allah menjadikan kita manusia bebas, manusia yang merdeka, manusia yang independen. Tetapi yang Allah kehendaki pada waktu penciptaan manusia sebetulnya adalah kita semua ciptaannya memiliki karakter-karakter pencipta kita. Sebagaimana di dalam Kejadian ayat yang pasal yang pertama dikatakan bahwa
kita dibentuk, diciptakan sesuai dengan image, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, kemudian Allah memilih Abraham untuk satu proses penyelamatan yang panjang. Abraham dipilih Allah, kemudian Abraham diberikan janji-janji yang luar biasa oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika Abraham memilih Allah? Kita tahu Abraham disebut bapak orang beriman, karena imannya yang begitu luar biasa kepada Allah. Tetapi pada waktu Abraham menerima janji Allah, ketika Tuhan katakan, kamu akan memiliki keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tetapi sampai masa tuanya Abraham belum memiliki keturunan. Pada saat itu, pikirannya sebagai manusia bebas, sebagai manusia yang memiliki logika, masakan istrinya yang sudah mandul bisa memiliki keturunan. Akhirnya Abraham, istrinya mengambil jalan pintas, dan kemudian singkat cerita lahirlah Ismail. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi di sini? Abraham tidak hidup di dalam janjinya Allah. Karena yang Allah janjikan adalah seorang anak dari hasil perjanjian. Dan ketika pada waktunya Abraham memiliki anak yang bernama Ishak, lahir dari seorang ibu. Sebagaimana yang dijanjikan Tuhan, dari keturunan Ishak inilah lahir bangsa Israel sampai melahirkan Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, apa bedanya Abraham dengan Ishak? Ya, ini bapak sama anak. Ya, saya percaya mungkin nanti dalam kesempatan yang lain, teman-teman sekalian, kita bisa membahas apa perbedaan karakter dan personality. Ya, jadi seringkali kita kalau dalam bincang-bincang santai di keluarga mungkin ya, anak-anak kita mungkin mewarisi sifat-sifat seperti ayah atau ibunya. Ya, tidak dapat kita pungkiri bahwa keseharian kita mewariskan DNA kepada keturunan kita. Ya, hobi kita, kesukaan kita, gaya berjalannya kita, cara bicara kita, bahkan mungkin gaya-gaya yang lain mungkin mirip antara ayah, ibu dengan anak-anak kita. Nah, saya percaya juga Abraham mewariskan itu kepada anaknya Ishak. Nah, namun demikian, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, ada satu perbedaan yang luar biasa antara Ishak dengan Abraham. Ketika Ishak pada waktunya berumah tangga, Abraham meminta kepada seorang pekerjanya yang sudah senior untuk mencarikan istri untuk anaknya Ishak. Dia memilih seorang istri atau calon menantu dengan sangat hati-hati. Sampai akhirnya singkat cerita, Ishak mendapatkan istri. Ternyata, apa yang dialami Abraham juga dialami oleh Ishak. Teman-teman mungkin mengikuti cerita tentang Ishak juga. Ishak juga sama. Selama sekian puluh tahun, kalau saya tidak salah 25 tahun, ya, belum memiliki keturunan. Bisa dibayangkan. Kita mendapatkan janji bahwa keturunan kita akan menjadi besar sekali, ya seperti pasir di laut, tetapi 25 tahun menikah belum punya anak. Beda respon Ishak dengan Abraham. Ishak mengandalkan Tuhan. Ishak berdoa kepada Tuhan. Ishak berserah kepada Tuhan. Ishak tidak mengambil jalan pintas. Beda dengan Abraham. Ketika ditawari sesuatu yang secara logika, oh ini masuk akal. Mungkin ini cara Tuhan. Mungkin ini jalan yang lain. Tapi Ishak tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dan pada akhirnya, Ishak mendapatkan keturunan 2 orang anak, ya, kembar, Yakub dan Esau. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini, ini ada satu perjalanan contoh yang bisa memberikan kita gambaran tentang karakter. Jadi, karakter ilahi yang ada di dalam tokoh-tokoh ini, kalau bisa saya katakan tadi, ketaatan, kesetiaan, iman yang mereka pegang, ya, respon yang mereka tanggapi berbeda-beda, ya. Saya ambil contoh tokoh lain yang ada di dalam slide ini. Kalau kita sebut Yakub, nah teman-teman sudah tahu, ya, Yakub ini kelakuan tukang tipu nih teman-teman, ya. Nah,
Tapi ternyata sebagai seorang tukang tipu, dia dikasihi sekali oleh ibunya. Ya, dia dikasihi sekali. Karena apa? Karena Esau mengambil satu keputusan yang bertentangan sekali. Karena Esau beristri orang-orang yang bukan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga akhirnya Yakub dipilihkan istri ya oleh ibunya, merantau ke keluarganya, Om Laban, lalu memperistri orang-orang yang takut akan Tuhan, dan akhirnya melahirkan keturunan yang saat ini menjadi bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Nah, teman-teman sekalian, ada contoh ekstrim yang lain, kita bicara karakter malam hari ini, yaitu antara Yusuf dan Simson. Nah, teman-teman, dari dua tokoh ini, teman-teman sudah punya gambaran. Saya percaya Yusuf mungkin kalau dilihat dari perawakannya, kalau kita bandingkan dengan Simson, Yusuf itu orang yang lemah gemulai, mungkin ya, nggak se-streng gitu ya. Kalau Simpson mungkin kalau kita bayangkan sekarang kayak Aderai mungkin ya, wah ototnya luar biasa, badannya, perawakannya tinggi besar ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Yusuf, tokoh yang mungkin ya mungkin nggak sebanding lah ya. Tetapi teman-teman, kalau kita bicara karakter, walaupun Yusuf secara fisik tidak sekuat Samson, tetapi Yusuf memiliki karakter yang jauh lebih kuat daripada Simson. Yusuf berani menghindari sesuatu yang pada waktu itu mungkin ini satu pleasure, satu kenikmatan. Yusuf lebih rela di penjara daripada dia menjual prinsip kehidupannya. Yusuf lebih rela dia mengalami satu penderitaan daripada dia melanggar satu kebenaran, satu prinsip dalam kehidupannya. Nah, teman-teman sekalian, berbeda dengan Simson. Simson mau ikhlas ya menjual rahasia kekuatannya kepada seorang yang bernama Delilah karena rayuan perempuan cantik ini, sehingga akhirnya hilang kekuatannya. Nah, teman-teman, dari contoh ini juga kita bisa belajar. Dan terakhir saya ingin sampaikan juga, teman-teman pasti juga tahu, saya sebut seorang tokoh yang bernama Daud ya, dan teman-teman akan langsung terbayang bagaimana karakter seorang Daud yang sudah dipilih Allah sejak kecil, kemudian dari seorang gembala domba menjadi seorang raja. Dan setelah menjadi raja, dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya, dengan otoritasnya, dia mengalami kejatuhan di dalam dosa. Ya, tapi apa yang terjadi teman-teman? Sampai hari ini, kalau kita membaca firman Tuhan, Yesus saja nggak disebut anak Abraham. Yesus disebut anak Daud. Luar biasa, satu tempat untuk Daud di dalam Alkitab, menempatkan Daud dengan begitu terhormat, itu karena kecintaan Daud kepada Tuhan. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, ketika karakternya hancur, dia tidak lari ke tempat yang lain, tetapi dia membangun karakternya itu di bawah kaki Tuhan. Jadi teman-teman, saya percaya juga, saya pernah mengalami satu kegagalan, dan teman-teman juga mungkin pernah mengalami kegagalan, tapi malam hari ini kita mau belajar tentang karakter, yang kita sebut karakter-karakter yang baik, karakter-karakter ilahi, yang dimiliki oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang saya ceritakan tadi. Dan teman-teman, mereka ada yang berhasil, mereka ada yang mengalami kegagalan. Dan ada yang ketika mereka gagal, ada yang mereka tetap di dalam Tuhan, ada yang mereka lari daripada Tuhan. Dan teman-teman, Daud tidak lari dan tidak jauh dari Tuhan. Dia datang di bawah kaki Tuhan. Dia mengaku dosa-dosanya, dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Sampai dari Daud akhirnya lahir keturunan-keturunan sampai kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, teman-teman, kisah para tokoh ini saya kira sangat menginspirasi saya dan saudara semua. Dan sekarang kita mau belajar tentang karakter, apa sih karakter yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan kita. Sebelum nanti kita melangkah ke hal yang lebih detail tentang karakter. Sama-sama kita akan lihat karakter Yesus Kristus yang tentunya menjadi inspirasi buat kita, teman-teman. Yesus Kristus adalah pribadi yang tahan uji. Ya, kita semua sama-sama udah tahu bagaimana Yesus mengalami ujian di padang gurun. Jadi, teman-teman, saya tidak mengenal teman-teman satu persatu, ya, tapi saya percaya teman-teman memiliki karakter-karakter yang luar biasa. Saya percaya teman-teman punya pengalaman
hidup bersama dengan Tuhan. Tapi saya juga mungkin ada di antara teman-teman yang pernah mengalami satu ujian-ujian untuk menguji karakter kita. Karena kita akan bahas nanti setelah ini di slide berikutnya, salah satu yang bisa membuktikan bahwa karakter-karakter kita itu adalah karakter yang luar biasa, yang berkenan kepada Tuhan, harus melalui ujian, teman-teman. Yesus sendiri diuji. Yesus diuji. Ketika dia 40 hari berpuasa, diujilah dia. Saat-saatnya lapar, diujilah dia. Ya. Saat-saatnya dalam keadaan yang penuh tekanan, mental kita, amarah kita, emosi kita lebih mudah terpancing. Kita diuji pada saat-saat seperti itu. Saat pandemi yang kita alami sekarang ini, bisnis lesu, persoalan mungkin yang tidak pernah kita duga, pekerjaan yang luar biasa, kita diuji. Kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin membuat kita sulit, kehidupan kita jadi tambah sulit. Apa yang kita harus lakukan? Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan kita. Ini ujian-ujian yang kita hadapi. Yesus Kristus sudah membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang tahan uji. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus fokus kepada orang lain, kepada sesama. Sehingga dia mudah jatuh belas kasihan. Ada seorang perwira di Kapernaum ketika prajuritnya sakit, dia ceritakan, tolong Tuhan, dia sembuhkan. Ada orang buta, dia sembuhkan. Ada orang sakit kusta, dia sembuhkan. Yesus melakukan mujizat karena dia memiliki hati dan fokus kepada sesama, kepada orang lain. Dan teman-teman sekalian, Yesus Kristus memiliki gaya hidup yang sederhana. Dia Tuhan. Apapun dia punya, kekuasaan, otoritas, kekayaan dia punya. Tapi Yesus tidak tamak. Yesus memberikan satu keteladanan hidup dengan gaya hidup yang sederhana. Dia mengutamakan kepentingan orang lain dari kepentingan dirinya sendiri. Poin yang keempat, Yesus Kristus memiliki karakter yang berani. Berani mengatakan sesuatu, benar ya benar, tegas teman-teman. Ya. Kemudian Yesus Kristus memiliki karakter yang tidak kompromi. Ya. Poin yang keenam, Yesus Kristus memiliki karakter hati yang selalu mengucap syukur. Dia Tuhan. Tapi ketika dia melakukan mujizat, 5 roti dan 2 ikan, dia mengangkat itu kepada Bapa. Dia mengucap syukur, dia membagi-bagikan itu. Semua diawali dengan ucapan syukur. Dan teman-teman, yang ketujuh, karakter Kristus adalah mengampuni. Teman-teman cerita tentang pengampunan begitu banyak ya, seorang pelacur yang hendak dirajam, Tuhan ampuni. Dan banyak cerita-cerita yang lain di dalam firman Tuhan. Dan poin ke-8, Yesus Kristus orang yang rendah hati. Sabar, tulus, taat. Dan poin yang ke-10, rela berkorban. Dan saya percaya poin-poin karakter-karakter Kristus di antara 10 poin ini, dan mungkin banyak lagi teman-teman kalau baca literatur, ada yang menguraikannya sampai 25 karakter Kristus, ada yang 30 dan seterusnya. Tapi saya percaya karakter Kristus itu juga ada di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Kita akan kembali ke slide kita. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita sudah belajar tadi tentang kingdom value, karakter Kristus. Itu yang akan kita bangun sama-sama. Lalu, kenapa kita mesti membangun karakter itu? Nah, ini dia teman-teman. Karena pada akhirnya, semua itu adalah proses kehidupan yang kita lalui, dari value yang lama, membangun value yang baru. Nah, teman-teman, saya ingin kita juga baca di dalam Kolose 2 ayat 12-14 kembali yang tadi kita sudah baca. Jadi, sebagai orang-orang pilihan Allah yang kudus dan yang dikasihi, kenakanlah padamu belas kasih, keramahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Sabarlah seorang terhadap yang lain, dan saling mengampunilah jika ternyata ada seorang yang bersalah terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampunimu, maka kamu juga harus saling mengampuni. Kita mendapatkan satu nilai yang baru, teman-teman. Kingdom value yang Tuhan ajarkan. Nah, baik. Sampai di sini, teman-teman. Di akhir perjalanan kita, belajar tentang karakter, bahwa
pada akhirnya, ya, ini adalah kerinduan kita sama-sama. Kita yang tadinya diciptakan, yang tadinya belum kenal Tuhan, yang tadinya kita hidup dengan nilai-nilai yang lama, dengan value yang lama. Ketika kita menerima panggilan Kristus, kita sekarang hidup di dalam nilai-nilai yang baru, nilai-nilai kerajaan Allah. Dan pada akhirnya, apa tujuan itu teman-teman? Supaya bakat kita, talenta kita, tujuan kita, kekudusan kita yang dianugerahkan sejak kita di dalam kandungan ibu kita bisa pertanggungjawabkan itu pada saat akhir nanti di hadapan Tuhan, sehingga kawan-kawan sekalian, ketika kita nanti kembali kepada Tuhan, kita pulang kepada Tuhan, kita berakhir dalam kemenangan. Nah, teman-teman, sebab mereka yang telah dikenalnya sejak semula, juga telah ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tadi kembali di ayat yang depan, saudara. Jadi, ketika kita menerima Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita menggunakan bakat kita menggunakan talenta kita tahu tujuan hidup kita, supaya kita meninggalkan warisan yang terbaik bagi generasi setelah kita. Nah, pada akhirnya, karakter yang kita bangun, karakter yang kita hidupi, karakter Kristus yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, dari membaca firman Tuhan, dari merenungkan firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, lalu kita memiliki nilai yang baru, dan akhirnya dari kehidupan kita itu keluar buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga talenta kita, bakat kita, dijaga oleh karakter kita, dan pada akhirnya semua itu bisa mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada akhirnya kita akhiri pertandingan hidup kita dengan mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Sampai di situ teman-teman. Jadi kalau dilihat dari slide ini, kita awali dengan bintang, karena saya percaya teman-teman yang hadir pada malam hari ini di dalam Strongman, Empowering Strongman ini, itu adalah bintang-bintangnya Allah. Nah, sekarang perjalanan hidup kita sampai di titik ini. Kita diizinkan mengalami kejadian yang luar biasa seperti ini. Tetapi saya percaya ada satu janji Tuhan yang akan digenapi melalui kehidupan kita. Pada akhirnya, kita semua yang hadir pada malam hari ini akan memperoleh mahkota itu. Asalkan kita bisa menjaga karakter-karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan. Baik, saya ada tugas ya nanti, yang bukan tugas, maaf teman-teman sekalian, tapi ada sesuatu yang ingin saya sharing dengan teman-teman. Karakter itu seperti apa gitu ya. Jadi saya merenungkan dalam sebuah buku yang saya baca, The Road to Character. Ini menarik sekali teman-teman. Dan tadi setelah saya selesaikan materi, selama saya mempersiapkan materi ini, teman-teman, saya membaca beberapa buku. Dan menarik sekali di dalam buku Road to Character, ada dua jenis virtu, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya loncat ke slide saya yang sebentar. Nah, teman-teman, kita lihat di atas itu ada yang tulisan kuning, ya. Teman-teman lihat di sini, tulisannya resume virtu, ya. Kemudian yang di sebelah kanannya eulogi virtu, ya. Tadi kita sudah bahas tokoh-tokoh Alkitab ini, lalu yang terakhir ada gambar what is yours, ya. Semua orang punya karakter. Tuhan Yesus punya karakter. 12 murid punya karakter, Paulus punya karakter, dan saya percaya juga kita semua, termasuk saya malam hari ini, kita sedang membangun karakter kita. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kita dilahirkan tidak dengan karakter. Bagaikan kertas putih, polos, kosong. Ya. Dan kita dibangun kehidupan kita, dan sampai pada detik ini, sama seperti Rasul Paulus. Dia berjumpa dengan Tuhan. Pada saat itu juga, dia meresponi panggilan Tuhan,
ya izinkan Roh Allah mengubah kehidupannya dari nilai yang lama menjadi nilai yang baru. Pilihan di tangan kita, teman-teman. Saya ingin kembali kepada tulisan resume virtue atau garis miring CV, ya, kurikulum vitae. Kalau kita melamar pekerjaan, kita pasti diminta tolong buatkan kurikulum vitae. Di dalam kurikulum vitae itu selalu kita tuliskan apa keunggulan-keunggulan kita, apa pengalaman kerja kita, dan semua yang baik dari kita akan jual kepada orang yang akan merekrut kita menjadi pegawai. Ya. Nah, kemudian itu adalah pengalaman-pengalaman baik kita. Kita bisa mendesain itu. Nah, yang di sebelah kanan adalah eulogy virtue. Eulogy virtue biasanya teman-teman itu adalah sesuatu tulisan atau sesuatu yang disampaikan pada saat seseorang itu meninggal dunia. Jadi boleh dikatakan ini adalah pidato menjelang kita dikuburkan. Nah, jadi apa yang saya kerjakan tadi ketika menyiapkan bahan ini, saya menuliskan sesuatu eulogy virtue terkait dengan karakter saya. Mungkin sedikit di antara teman-teman atau ada beberapa teman yang mengenal saya dengan baik, bagaimana kehidupan saya, bagaimana keluarga kami di sini, bagaimana aktivitas kami. Mungkin ada beberapa orang yang hanya mengenal sepintas-sepintas, tapi bagi orang-orang yang sudah kenal baik dengan saya, pasti dia akan paham benar bagaimana kehidupan saya. Nah, kita ini adalah buku yang terbuka, ya, dan dibaca oleh setiap orang. Jadi teman-teman, kita boleh menuliskan kurikulum vitae kita di dalam resume virtue kita. Ya, kebajikan apa yang kita bisa tulis di sana. Tetapi yang mau kita dengar adalah ketika kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada saat kita ada di peti mati, menjelang kita masuk ke dalam liang lahat. Lalu disampaikanlah pidato pemakaman kita. Ketika orang-orang mendengar, mungkin keluarga yang kita cintai mendengar pidato terakhir sebelum kita masuk ke liang lahat. Bapak-bapak, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin kita dengar? Apa yang ingin keluarga kita dengar tentang kita? Karakter apa yang kita mau bangun? Saya mencoba menuliskan eulogy virtue. Apa yang ingin disampaikan oleh seseorang ketika saya mati nanti? Paling tidak, itu bisa menjadi renungan buat saya. Bisa menjadi refleksi saat nanti waktu itu datang. Apakah saya akan menjadi orang yang menerima pidato seperti itu? Bahwa saya bisa mempertahankan iman. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, bahwa dia sudah mempertahankan iman sampai kepada akhir. Dan dia sudah memenangkan pertandingan dengan baik, teman-teman. Karena apa? Karena karakter. Orang bisa naik ke puncak gunung yang tinggi. Orang bisa meraih jabatan dan posisi yang tinggi. Orang bisa memiliki power, kekuasaan yang luar biasa. Tapi kalau tidak punya karakter yang kuat, kalau tidak punya karakter yang dibangun oleh kerajaan Allah, oleh dasar-dasar firman Tuhan, Bapak-bapak, teman-temanku sekalian, seperti Simon, ya, alang-alang, ketiup angin, maka bangunan itu akan roboh. Ya. Maka pohon itu akan tumbang. Tetapi orang-orang yang memiliki karakter yang dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepian air sungai. Dia akarnya kuat, batang pohonnya luar biasa kuat, ya, dan menghasilkan buah-buah yang banyak. Itu yang menjadi kerinduan kita. Saya percaya itu menjadi kerinduan kita bersama-sama. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri untuk kita diskusi, izinkan saya menyampaikan beberapa slide berikut ini. Jadi dari kesimpulan yang saya sampaikan tadi, karakter adalah itu mengenai siapa diri Anda, ya, dan mengapa Anda melakukan itu. Ya. Jadi satu definisi, karakter adalah siapa diri Anda dan mengapa Anda melakukan itu. Anda tidak dilahirkan dengan karakter. Karakter itu dibentuk, dibangun, dan karakter tidak dapat dibeli. Kita tidak bisa mengubah karakter kita dengan penampilan kita. Mungkin orang bisa melihat, oke, ya, keren, pakaiannya mahal, dandanannya oke, tapi karakter tidak bisa diubah dengan penampilan kita. Nah, teman-teman. Nah, karakter, apa yang disebut karakter? Contoh,
Kalau A, ya A. Ya, mau hujan angin, mau badai, mau petir, apapun yang terjadi, A, ya tetap A. Nggak bisa kompromi. Ya. B, ya tetap B. Kita akan baca huruf-huruf ini seperti apa adanya. Angka. Kalau kita bilang satu ya satu. Kita tidak akan bisa bilang satu itu dua, satu ya satu. Mungkin dalam bahasa lain berbeda. Siji, hiji, one, dan lain sebagainya. Tetapi satu memiliki pengertian satu. Apapun yang terjadi, ya, biarpun bom nuklir meledak di belahan antariksa sana, satu ya satu, teman-teman. Karakter, tanda baca, tambah ya tambah, kurang ya kurang. Itulah makanya disebut karakter, teman-teman. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sedang dibangun dalam kebenaran firman Tuhan, ya, mungkin karakter seperti apa yang kita mau bangun? Ya, apakah kita masih mau kompromi, ya, dengan hal-hal yang ya mungkin oke lah, keadaan lagi sulit dan lain sebagainya, ya, masih berbuat sesuatu yang mungkin tidak diperkenan Tuhan dan lain sebagainya. Pilihan ada di tangan kita, teman-teman. Tapi kalau kita bicara tentang karakter A ya A, B ya B, dan seterusnya. Nah, teman-teman, ini akan kita diskusikan nanti, mungkin setelah bagi kelompok. Di slide ini ada beberapa tokoh, ya, yang begitu teman-teman lihat, waduh, ini karakternya udah jelas, ya. Mr. Bean, ya, orang yang konyol, lucu, kocak, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, tanpa kita sebut nama, ya, gambar seorang ibu dengan wajah seperti ini, teman-teman langsung melihat karakter, wah, generous, orang yang baik hati, orang yang mau melayani orang miskin, orang yang tidak memandang orang karena statusnya, ya, dia rela menolong melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh orang lain. Ya, itu karakter seorang tanpa saya menyebut namanya. Demikian pula tokoh kartun yang kita sering tonton sejak kita kecil, teman-teman bisa melihat yang abu-abu itu siapa namanya, karakternya seperti apa, yang lincah, yang kecil, tikus itu seperti apa. Jadi teman-teman sudah tahu karakternya. Demikian pula paling bawah, ada 3 tokoh yang teman-teman tanpa saya sebutkan namanya pun sudah tahu karakter-karakter yang baju merah ini seperti apa. Yang maaf botak itu seperti apa, yang kumisnya tebal seperti apa. Nah, jadi dengan kita belajar tentang karakter malam hari ini, orang pun akan melihat kita seperti itu. Ketika kita disebut nama kita, ketika orang berjumpa dengan kita, orang mempunyai satu impresi, ya, bahwa oh, orang ini seperti ini. Nah, teman-teman, impresi yang seperti apa yang mau kita bangun? Kalau kita kembali kepada contoh tokoh Alkitab, Yusuf tidak memberikan impresi yang baik kepada manusia. Ya, ketika Tante Potifar menggoda dia tidak memberikan impresi yang baik. Padahal itu menyenangkan buat sebagian orang. Tetapi dia memberikan impresi yang baik kepada Tuhan. Beda dengan Simpson. Simpson memberikan impresi yang baik kepada Delilah. Diminta rahasianya, dia sampaikan. Wow, Delilah senang. Ya, akhirnya rambutnya dipotong, kekuatannya hilang. Simpson tidak memberikan impresi yang baik kepada Allah. Teman-teman, pilihan ada di tangan kita. Impresi yang mana yang mau kita bangun? Impresi terbaik apa yang kita mau berikan? Apakah kita sekedar membangun karakter untuk menyenangkan manusia, menyenangkan orang lain, atau kita mau membangun karakter untuk menyenangkan hati Tuhan? Itu pilihan kita, teman-teman sekalian. Kita mau dikenang menjadi orang yang seperti apa oleh orang lain. Ya. Yang kedua, karakter positif apa yang harus kita bangun? Yang ketiga, apa tantangan terbesar kita dalam membangun karakter? Saya percaya kalau kita pernah gagal membangun karakter, apa yang kita mesti lakukan? Kenapa kita gagal? Lalu bagaimana kita bangkit dari kegagalan kita? Teman-teman, Daud pernah gagal, tapi dia bangkit dari kegagalannya dan dia tetap dikenang sebagai seorang yang diperkenan oleh Allah. Yang terakhir, yang keempat, mohon maaf, tulisan angkanya salah. Apa hubungan karakter dengan panggilan hidup kita? Nah, teman-teman, setelah kita belajar tentang karakter, beberapa menit ke belakang tadi, apa menurut teman-teman yang didapat dari value-value yang kita diskusikan tadi, dan apa hubungannya karakter dengan panggilan hidup kita? Nah,
Ini adalah intisari yang saya coba gali dari buku yang lain, teman-teman. Saya membaca bukunya Dr. Miles Monroe, ya. Dia katakan begini, karakter adalah komitmen membentuk nilai tanpa kompromi. Kemudian yang kedua, karakter itu adalah suatu upaya mendisiplinkan diri sendiri. Jadi kalau kita punya karakter yang kuat, karakter yang baik, nggak perlu lagi ada polisi. Ya, kita tahu lampu merah, ya harus berhenti. Ada polisi, nggak ada polisi, ya tetap kita mesti berhenti. Ya, mendisiplinkan diri sendiri. Yang ketiga, karakter adalah satu dedikasi untuk menentukan standar. Standar kita apa? Standar kita adalah orang yang tepat waktu. Maka karakter kita akan mengarah untuk mendedikasikan diri kita menjadi orang yang tepat waktu. Itulah standar kita. Kita nggak bisa menurunkan standar itu. Yang keempat, karakter mengorbankan kesenangan demi satu prinsip. Jadi Bapak-Bapak, teman-teman sekalian, mungkin kita akan kehilangan banyak teman ketika kita pindah dari value yang lama ke value yang baru. Kita akan kehilangan teman-teman kita, teman baik kita bahkan, karena kita membangun satu prinsip yang baru, norma-norma yang baru, nilai-nilai yang baru, kebenaran firman Tuhan. Ini adalah satu pengorbanan, teman-teman. Ya, nah, saya akan lanjutkan ya beberapa slide lagi. Sebentar lagi kita akan selesai. Nah, karakter is what you do when nobody see you. Ya, jadi karakter adalah apa yang Anda kerjakan ketika tak seorang pun melihat Anda. Itu adalah kepribadian, karakter kita. Ada yang lihat, nggak ada yang lihat, kita tetap A. Ada yang lihat, nggak ada yang lihat, kita tetap B. Itu karakter kita. Yang kedua, is what keep you going when nobody appreciate you. Kita tetap mengerjakan meskipun nggak ada orang yang menghargai kita. Dalam pelayanan misalnya. Dalam hal-hal yang lain. Nggak ada orang yang memuji kita, nggak ada yang mengapresiasi kita, nggak ada yang membuat pernyataan. Ya. Medsos kita nggak di-likes orang, tapi tetap kita kerjain, teman-teman. Karena apa? Itu karakter. Karakter seperti itu yang kita bangun. Yang ketiga, is what keep you happy when nobody support you. Kita tetap bahagia, kita tetap punya sukacita. Sekalipun kita mengerjakan sesuatu yang berat, dan nggak ada orang lain bantu kita. Kita tetap senang, kita tetap sukacita. Yang keempat, is what somebody still trust you with when you do wrong. Ya, pengertiannya adalah ketika is what somebody still trust you. Ya, itu adalah ketika seorang tetap percaya ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Sama seperti Daud tadi, teman-teman. Dia melakukan hal yang salah, tetapi orang masih tetap respect menghargai dia. Karakter, teman-teman. Ya. Nah, yang terakhir is what you believe in people and what people believe in you. Karakter, bicara tentang satu keyakinan. Jadi orang mempercayai kita karena karakter-karakter yang kuat yang kita bangun dalam kehidupan kita. Nah, akhirnya teman-teman, nah inilah, kalau teman-teman boleh baca sepintas, ini ada eulogi speech. Ya, yang coba saya buat, saya membayangkan saya terbaring tenang, ya entah mungkin apakah di sinar kasih, ya atau di tempat yang lain, atau mungkin di pemakaman. Saya ingin teman-teman, saya mendorong teman-teman malam hari ini renungkan kebenaran firman Tuhan tentang karakter. Saya percaya di antara kita juga ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi saya percaya kita punya pergumulan masing-masing. Ketika kita membangun kepemimpinan kita, karakter is a foundation of leadership. Ya, saya ingin katakan seperti itu. Karakter is a foundation of leadership. Kita semua adalah pemimpin. Setidaknya kita memimpin diri kita sendiri. Mungkin teman-teman hamba-hamba Tuhan memimpin jemaat saudara. Mungkin teman-teman di kantor juga pemimpin bagi bawahan saudara. Mungkin teman-teman di rumah juga tentunya memimpin keluarga saudara. Sebagai seorang pemimpin, kita membutuhkan karakter yang kuat untuk memimpin orang-orang yang kita pimpin, masuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, masuk dari satu kemenangan kepada kemenangan, dan akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, teman-teman bisa membaca ini,
Ya, apa yang saya tuliskan di sini, teman-teman bisa berkreasi, bisa merenungkan, ya. Kita tidak tahu kapan waktu itu datang. Bisa besok, tahun depan, atau kapan. Saya sengaja menuliskan di sini, ya, ada tulisan-tulisan saya tuliskan di situ tentang cucu-cucu saya, ya. Saya membayangkan, saya berdoa, saya ingin usia saya dipanjangkan, diberi kesehatan, diberi berkat oleh Tuhan, tapi semuanya itu berpulang kepada Tuhan. Paling tidak, di sisa hidup kita yang ada sekarang ini, kita bisa dikenang menjadi pribadi-pribadi yang karakternya membawa kebaikan dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, teman-teman, ini adalah slide terakhir saya. Sebelum kita mungkin diskusi, saya membuat, ini adalah, boleh dikatakan, moto hidup saya. Ya. Saya membangun ikhlas karakter. Integrity. Ya. Saya ingin menjadi seorang pria, seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami yang berintegritas. Lalu K, knowledgeable. Ya. Saya ingin terus belajar. Saya ingin terus membangun, menambah pengetahuan dan wawasan saya, supaya dari pengetahuan dan wawasan saya juga saya bisa sharing kepada teman-teman, kepada orang yang ada di sekitar saya. Kemudian tentunya H, habit. Saya terus berusaha. Ya, saya bukan orang yang sempurna, tapi saya terus membangun kebiasaan-kebiasaan positif saya. Dan tentunya L, love. Kasih adalah dasar dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Semuanya dilandasi oleh cinta dan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. A, E, ability adalah kemauan mengambil tanggung jawab, melakukan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Nggak cuma sekedar, tapi kita membangun nilai excellent, ya, nilai yang sempurna, nilai yang bagus, ya, untuk kemuliaan Tuhan, mengerjakan sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, yang terakhir S, sacrifice. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, dari semua yang tokoh-tokoh yang kita lihat, nggak ada pengorbanan yang jauh lebih besar daripada yang Tuhan lakukan buat kita semua, yaitu pengorbanan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, semua, bukan cuma saya, semua yang ada pada malam hari ini adalah menjadi doa kita bersama, supaya hidup kita, sebagaimana difirmankan Tuhan, menjadi persembahan yang kudus, menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan, karena itulah ibadah kita yang sejati. Demikian teman-teman, diskusi kita, obrol-obrol ringan kita pada malam hari ini tentang karakter. Saya percaya semua teman-teman strongman yang tergabung di dalam acara khususnya pada malam hari ini sedang membangun karakter yang luar biasa, dan saya percaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga bisa menikmati karakter-karakter yang dibangun di dalam dasar firman Tuhan, dan mereka boleh menikmati buah-buah dari karakter yang dibangun tersebut. Sampai di sini pemaparan saya atau slide-nya sudah saya sampaikan semua. Semoga menjadi berkat, dan saya kembalikan kepada Pak Vincent atau Pastor Joy. Tuhan Yesus memberkati kita semua.